Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, selamat sore sahabat Foster, juga sahabat dokter dimanapun Anda berada, baik yang bergabung di sore hari ini di YouTube channelnya SOS Global Ministries, maupun yang ada di 30 station radio di seluruh Indonesia. Sore hari ini kita berjumpa lagi ya di program acara kesayangan kita, yaitu Sahabat Dokter SOS Global Ministries yang tayang setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, juga 16 waktu Indonesia Tengah, juga 17 waktu Indonesia bagian Timur. Di sore hari ini, mari akan menemani sahabat sampai nanti 50 menit ke depan ya. Dan kita akan ditemani oleh dokter cantik yang sudah ada di tengah-tengah kita di sore hari ini, yaitu Dokter Gigi Susanti Aryani, SPKGA. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan buruk versus tumbuh kembang gigi dan mulut anak ya. Ini belum pernah kita bahas karena yang di tahun lalu kita sudah pernah jumpa dengan Dokter Susanti tapi di tema yang berbeda. Tanpa berlama-lama lagi ya sahabat ya, kita akan perkenalkan kembali Dokter Susanti, kita sapa-sapa beliau. Selamat sore dokter. Sore Maria, Ya, jumpa lagi ya dok ya. Udah lama ya dok ya, udah berapa tahun kita nggak ketemu ini? tahun mungkin ya atau lebih. Setahun, iya. Sehat ya dok ya. Saya Ya, berdoa dokter selalu sehat beserta keluarga dan tentunya Maria mewakili seluruh tim SOS Global Ministries dokter mengucapkan terima kasih buat kebersediaan dokter yang sudah meluangkan waktu sore hari ini ya. Karena saya tahu pasti dokter ini padat banget nih jadwalnya ya. Tapi sudah rela ini melayani kita semuanya sore hari ini. Baik dokter, untuk menyingkat waktunya, saya persilakan untuk dokter menyampaikan untuk materi sore hari ini tentang kembang gigi ya. Ya, ya, silakan dokter. ya. Saya izin share screen ya. Oke, selamat sore semuanya. Pada sore ini saya akan membawakan materi mengenai kebiasaan buruk yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gigi dan mulut anak. Jadi pertumbuhan dan perkembangan gigi dan mulut anak dipengaruhi ada oleh dua faktor ya. Tentunya faktor genetik yang faktor bawaan dari keluarga dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah bagaimana cara minum susu dari bayi, entah melalui ASI atau susu botol, cara makan, jenis makanan, karies gigi adalah lubang pada gigi, dan yang terakhir adalah mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada anak yang tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gigi dan mulut anak. Ini maksudnya pertumbuhan dan perkembangan gigi adalah susunan gigi dan mulut anak, termasuk nanti akan mempengaruhi bentuk wajah ya. Oke, faktor genetik adalah bentuknya tulang rahang tadi dan susunan gigi. Tentunya tulang rahang itu diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda ya, karena manusia itu berbeda-beda. Ada yang tulangnya besar, ada yang kecil. Iya. Tentu dengan adanya tulang dan bentuk gigi juga berbeda-beda. Ukuran dan bentuk gigi itu berbeda-beda juga warna ya. Jadi akan mempengaruhi bagaimana nanti gigi itu duduk di tulang rahang. Jadi misalnya faktor genetik itu kalau orang tua kan dari dua keluarga ya, atau kadang-kadang beda suku gitu ya. Misalnya suku Mm-mm. Batak, suku Jawa, suku ada dari orang orang bule gitu ya, atau orang Asia gitu. Tentu form rahangnya beda-beda gitu. Jadi misalnya ayahnya tulangnya besar gitu ya. Iya. Ibunya kecil, anaknya tulang ikut ibunya, giginya besar ikut gigi ayahnya. Tentunya giginya nanti akan
nggak cukup tempatnya gitu ya. Jadi faktor Oh, genetik itu punya pengaruh besar ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya giginya berantakan, anaknya kemungkinan besar giginya berantakan. Iya, itu ya tapi dok. bisa juga enggak, karena mungkin kombinasinya kebetulan ikut rahang yang besar, giginya yang pas di situ. Mm-mm. Dan nggak cuma dari ayah ibu ya, jadi ada kakek, nenek, banyak faktor ya untuk mempengaruhi itu bagaimana form dari gigi dan rahang termasuk muka dari anak. Selain itu, selain faktor genetik, ada faktor lingkungan yang mempengaruhi. Nah, tadi bagaimana pola minum susu, bagaimana pola makan, jenis makanan, ya. Lalu dipengaruhi juga oleh tadi kebiasaan buruk. Yang kebiasaan buruk ini yang bisa kita cegah supaya nantinya tidak terjadi bentuk yang tidak baik untuk gigi dan mulut anak. Ya, ini sebenarnya intermezzo sedikit saya keluar dari tema mengenai Ya, ASI susu botol. Mungkin karena ini suatu pengetahuan yang penting saya rasa. Apa bedanya anak yang minum ASI dan susu botol? Tentunya anak yang minum susu botol dengan ASI akan berbeda untuk pertumbuhan rahang dan otot-otot di sekitar muka anak ya. Jadi kalau mm-mm. anak yang minum ASI tentunya pertumbuhannya akan lebih baik. Kenapa? Karena pada saat minum ASI itu otot-otot tuh kerja keras untuk memeras payudara supaya susunya bisa keluar. Ya, jadi otot bibir, otot pipi, semua bergerak, lidah juga untuk memeras puting ibu supaya ASINya itu bisa keluar. Sedangkan kalau pakai botol, apalagi botolnya yang dotnya yang kita tunggingin aja itu bisa ngalir, jadi hanya bibirnya aja yang gerak, ototnya nggak usah, dia Hmm, cuma nyut 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 nyut, gampang sekali keluar. ya, Dengan kurang dirangsang, pertumbuhannya akan kurang, ya. Tapi tidak fatal sekali gitu ya. Biasanya lalu diciptakanlah ada yang namanya dot ortodontik yang mirip dengan puting oke. ibu. Ya, supaya anak tetap ada usaha keras untuk menghisap si menghisap si dotnya itu supaya susunya bisa keluar gitu ya, supaya pertumbuhannya lebih baik. Nah, jadi ya maksudnya kalau memang bisa pakai ASI, ya lebih baik pakai ASI. Tapi kalau ada hal-hal tertentu tidak memungkinkan, pilihlah dot yang sesuai, dot ortodontik. Ya, dot ada juga sekarang dot yang dibuat seperti puting ibu seperti ini. Tadi Oh yang tadi ya, kan adalah dot ortodontik yang ini, ya, dot ortodontik yang di bawah. Lalu yang seperti puting ibu, sekarang banyak dijual di baby shop, ya, iya seperti dok. itu. Nah, Maaf dok, saya salah sebentar. ya, Berarti kalau sudah di dalam dunia kesehatan, dunia kedokteran sudah mengeluarkan seperti bentuk botol dot bayi yang seperti itu, artinya diizinkan dong ya dok ya, karena ya, mm-mm, ya. eh, Jadi lebih baik kalau beli dot, nah jangan dot yang susunya gampang keluar. Karena mm, jadi anaknya kurang bekerja keras otot-ototnya untuk mengeluarkan susu, terlalu mudah. Jadi dengan iya. kurang dirangsang pertumbuhannya juga beda. Ya bukan 100% terganggu, akan beda dengan yang otot-ototnya harus bekerja. Tapi Seperti tetap lebih baik pakai puting ibu ya dok ya. Nah, tapi kan kadang-kadang pada kondisi tertentu tidak memungkinkan. Nah, Betul. pilihlah Iya, got yang seperti puting ibu. boleh ya ya ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, Nah, lalu ini juga masih intermezzo nih, jenis makanan dan pertumbuhan hmm, rahang. Jadi prinsipnya pertumbuhan rahang itu akan lebih baik jika otot-ototnya kerja keras dan gusinya juga dapat tekanan. Ya, jadi kalau anak yang dikasih makan lunak, terus 1 tahun masih di blender gitu ya, ada anak TK masih makan bubur gitu ya, mm-mm. ini pertumbuhannya akan kurang baik. Ya, growing tulangnya akan kurang baik. Jadi berilah makanan kepada anak, makanan yang sesuai dengan usianya. Kalau dibilang bayi usia 8 bulan, apakah dia sudah boleh makan yang nggak di blender? Boleh. Kalau kita baca di panduan untuk ngasih makan anak, mungkin sudah mulai agak kasar. Kan kita lihat bayi dikasih finger food ya, biskuit, Mm-mm. wortel direbus gitu ya. Atau dia sudah mulai bisa makan ubi direbus gitu ya, walaupun gigi gerahamnya belum tumbuh. Tapi Itu rahang usia berapa dok? Maaf. eh, biasanya 8 bulan sudah mulai.
keras gusinya. Jadi misalnya dia umur 1 tahun, gigi gerahamnya belum tumbuh, sudah bisa dikasih. Jadi jangan khawatir gitu loh. Misalnya dikasih semangka gitu atau dikasih pepaya yang lunak, buah naga gitu dia bisa gitu ya. Brokoli Oh. dikukus, apa ubi gitu dia bisa. Jadi jangan khawatir walaupun gerahamnya belum tumbuh dia nggak bisa ngunyah. Bahkan ada yang bisa makan nasi gitu. Jadi jangan kuat kasih tim terus buahnya di jus terus. Nah, itu harus dirangsang supaya apa rahangnya akan tumbuhnya lebih baik dan giginya juga akan lebih cepat muncul nanti gigi gerahamnya kalau dirangsang. Tapi dok, Supaya yang itu dok, yang maaf saya potong dok, ya, itu di zaman lalu ini juga termasuk pengalaman saya waktu ya. anak yang pertama itu sama omanya lahir tuh usia berapa minggu ya, itu sudah dilumatkan pisang, bahkan ada yang sampai pakai nasi gitu. Itu apakah juga termasuk kebiasaan buruk dok, bisa mengganggu gusi atau tumbuh kembang gigi gitu? Untuk tumbuh kembang gigi tidak. Tapi Oke. dari fase pertumbuhan anak secara pencernaannya belum siap untuk makan padat. Kenapa empasi itu diberikan 6 bulan ke atas dan Iya. mulainya dari liquid. Dari segi gusinya belum, mungkin penelanannya yang belum siap dan pencernaannya. Jadi kan memang kalau 0 sampai 6 bulan pure, murni hanya boleh liquid ASI. ASI. Iya, begitu dia mulai makan empasi pun biasanya mulainya dengan yang cair dulu kan. Oh, oh. Makin lama Jadi makin salah kental. hidup ya. Iya, makin kental makin padat. Nah, pada 1 tahun dia sudah mesti bisa makan seperti orang dewasa. Mm-mm. Ya, cuma mungkin potongnya lebih kecil-kecil. Mungkin kalau serat ya dagingnya dikecil-kecilin gitu ya. Iya Nah, dok. sama harus diperhatikan pada saat memberikan makanan yang harus dia pegang, itu finger food, jangan ditinggal. Karena dia patahin pakai gusi atau gigi Hmm. depannya sudah ada gede, nanti ke selok. Telak. Iya. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Saya lanjut ya. Ini kita masih belum masuk kebiasaan buruk nih. Jadi, Iya. karena Oh saya ini rasa ini penting ya untuk banyak pengetahuan. sekali loh dok ini karena yang kebiasaan dulu mama-mama kita itu suka kadang ngikut apa yang kita mau mau buat anak kita gitu biasanya ngikut. Kalau zaman dulu tuh begini, begitu gitu. Jadi kita Makanya tuh sekarang harus jadi orang tua cerdas. betul, Jangan betul. ngikutin yang dulu, harus sering ya mendengarkan ceramah atau Mm, sekarang gampang bisa browsing-browsing ya. iya, Kalau nggak ngerti, nah tanya ke ahlinya. betul. Silakan Ya. dok, ya. Oke, ini pertumbuhan rahang ya. Kalau kita lihat pertumbuhan rahang arahnya yang di sebelah kiri arahnya ke samping ya, seperti Mm-mm. dia ke kiri dan ke kanan, juga ke depan. Ya, pertumbuhan rahang seperti ini. Ini yang harus dirangsang supaya tumbuhnya optimalnya si anak ya. Karena tadi saya bilang semua orang itu punya faktor genetik, punya pattern sendiri. Tapi kalau tidak bisa mencapai optimalnya dia kan sayang. Ya, oke. Nah, ini beberapa kebiasaan buruk yang kita akan bahas lumayan banyak ya. Mudah-mudahan bisa selesai, mestinya selesai lah. Ada Ya, kebiasaan buruk mengisap jari atau mengisap jempol. Yang sering itu mengisap jempol, ngempeng jempol. Lalu ya. gigit-gigit bibir, ya, menggigit kuku, bernafas lewat mulut, menjulurkan lidah, yang terakhir memakai pacifier atau empeng. Ini sering saya lihat bayi-bayi dikasih empeng. Nanti kita bahas satu persatu. Ya, kita membahas dulu mengenai mengisap jari. Sebenarnya kebiasaan mengisap jari ini adalah sesuatu yang natural ya pada fase Oh, jadi bayi itu kan suka mulai 3 bulan, mulai ngemut-ngemut jari. Kalau kita lihat di dalam kandungan ini, di USG ini, bayi pun posisinya di dalam perut itu sudah ngempong jempol, sudah ngemut masa dok? Iya. gambar. Ya, itu sesuatu yang normal. Ya, nah cuma akan mengganggu kalau dia berlanjut. Tentunya tergantung berapa lama dia eh, ngempong Bisa. jempolnya ini, ngisap jempol atau jari. Kadang-kadang jari ya ke bawah. Mm-mm. Nanti ada gambarnya. Dan juga tergantung berapa sering, ya. Nah, tentunya kalau dia terus-terusan, misalnya lagi bengong ngisep jari, sepanjang tidur ngisep jari atau jempol, itu akan mempengaruhi pattern dari eh, rahang atas dan gigi depan atas. Kalau ngisep jarinya ke bawah, gigi bawahnya nanti yang akan maju. Nah, ini macam-macam posisi ngisep jari. Ini jempol, jempol. Nah, ini ada yang pakai jari dua ke bawah. Kalau jari itu biasanya ke bawah, jarang ke atas. Kalau jempol ke atas. Ya. Nah, pada saat dia ngisep jari itu,
seperti gambar yang ini. Oh. Jempol itu dan lidah kan ngisap itu kan lidahnya gitu ya. Akan Mm-mm. menekan jempol ini ke gigi depan atas juga tulangnya. Jadi akan nonggos nantinya. Mm-mm. Mencacat itu kan mencacat muka ya jadinya ya. Kalau ingat kalau terus-terusan. Jadi kalau misalnya dia anak 3 bulan ngenyot jari boleh nggak? Ya boleh sebentar karena dia fase oral. Lalu dialihkan misalnya tangannya dikasih sesuatu mainan atau apa supaya dia pegang. Mm-mm. Jangan ditarik. Kalau ditarik dia kenyamanannya hilang stres. Kalau di fase oral masih oke lah. Di bawah 1 tahun masih boleh masukin tangan ke mulut asal jangan terlalu lama gitu. Jadi dialihkan dengan sesuatu supaya nggak terlalu lama. Kalau sudah jadi kebiasaan dia nyaman sekali tiap tidur cari jempolnya dia ngenyot gini kebayang kan? Jadi Iya. ketekan terus. Nah itu akan mengubah apa rahang atas ya dan giginya nanti akan jadi nonggos. Kalau masalahnya di tulang nggak bisa diapa-apain. Kalau giginya masih bisa dibetulin gitu dengan perawatan orto ya. Tapi kalau dia tulangnya sudah formnya maju ke depan, dikoreksinya hanya bisa dengan ortognatic surgery. Harus surgery, dipotong tulangnya. Kan sayang kasihan gitu loh. Ya. Dan kalau itu terus-terusan ngilanginnya akan susah sekali. Nah, ini biasanya jempolnya jadi gini nih, kayak kapalan gini. Ya, Mm-mm. pasti kelihatan. Jadi saya biasanya kalau lihat pasien, saya lihat kukunya, lihat tangannya, lihat form mulutnya. Dari situ saya bisa Oh, tahu. Jadi, oh, kebiasaannya ya. ternyata, ya kalau mulutnya nongol, saya lihat dulu jarinya gitu kan. Oh, ternyata, oh iya nih ngisep jempol gitu kan, kelihatannya. Nah, akibatnya seperti gambar yang ini, ya, yang di tengah ini, nah ini jadi nonggos ya, yang bawah ekstrim banget nonggosnya sampai maju kan kasihan kalau seperti ini, ya. Lalu juga gigitannya jadi terbuka. Tentunya dengan ini terbuka, gigitannya terbuka atas bawah nggak ketemu. Kalau mengucapkan huruf-huruf yang pakai gigi, ya nanti akan misalnya F, S, T, karena anginnya molos nggak jelas. Ya, Mm-mm. juga ini kalau ngisep yang paling atas, kalau ngisepnya jari ke bawah, 2 jari atau 3 jari, yang maju adalah gigi bawah, jadi kayak nyameh. Ya, nah ini yang ekstrim sampai seperti ini nih. Waduh, ini buat Maju. sekali, kasihan kan? Apalagi Heeh. pasti nanti sama temen-temennya dibully, digodain, dibilang gigi tonggos lah, apalah ya. Iya, Nah, itu kalau zaman seperti dulu banyak ya dok ya, yang model-model kayak gitu ya, karena belum ada ya. edukasi soalnya. Nah, mungkin bisa juga memang ada faktor genetik, formnya Oh, seperti itu. Ada juga faktor tadi ngisep jari, bisa juga karena dia mm, bernafas lewat mulut. Nanti kita bahas ya. iya, Nah, cara mencegahnya adalah sedini mungkin yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya masih kecil gitu, jangan dimarahin. Dimarahin makin stres, makin ngenyot. Jadi pada saat ngenyot itu, anak itu akan nyaman sekali dan nyandu. Karena pada saat dia menghisap itu endomorfin di otak naik ya produksi endomorfinnya naik. Jadi pada saat itu anak nyaman sekali dan menghilangkannya susah sekali. Sebelum menjadi bad habit, sebaiknya eh, dihindari menjadi kebiasaan buruk ya dengan tadi ya, pengalihan gitu loh. Jadi misalnya dikasih kalau bayi gitu dikasih mainan supaya dia pegang mainan. Jadi ini nggak masuk mulut atau mainannya yang dimasukin ke mulut pada fase oral gitu ya. Jadi jangan dianggap oh ngenyap jempol tuh lucu ya bayinya gitu. mm-mm. Ya, jadi itu harus dihilangkan. Atau kalau udah susah, kalau masih kecil tuh diplester jempolnya. Pakai plester yang kasar, yang bahannya kasar. Jadi kalau ngisap nggak nyaman. Atau bisa juga dioles sesuatu yang pahit, ya. Juga tadi yang saya bilang dialihkan perhatiannya, kalau sudah besar bisa diajak negosiasi. Misalnya, oh mau nggak dibantu supaya apa kebiasaannya hilang? Saya kasih kutek, ada kutek yang pahit itu, tapi warnanya transparan. Untuk alarm, ups gitu pahit, aku harus stop. Bisa juga dikasih kayak kutek yang bagus nail art kalau anak perempuan dibilang nanti kalau kamu ngenyot hilang gitu ya atau bisa juga dikasih yang kita bikin tabel bintang dengan bantuan tadi misalnya dioles sesuatu yang pahit atau dikasih nail art atau diingatkan misalnya kalau udah besar jangan di depan umum jangan ngenyot gitu anaknya tambah stres dan malu gitu kalau misalnya Oh, udah TK-TK gitu ya mungkin heeh. kita bikin negosiasi oke kalau mama sentuh artinya kamu harus turun jarinya jadi orang lain nggak tahu bukan kita marahin makin dimarahin dia makin stres makin ngenyot. Biasanya ngenyot itu pada saat dia lagi stres, dia lagi lonely, atau mau tidur. Itu yang sering terjadi, gitu ya. Jadi Iya,
juga dibikin sesuatu tabel, reward chart gitu, tabel gitu. Misalnya kotak-kotak Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari ini nggak ngenyot, dapat star, dapat star, dapat star. Nanti di akhir minggu big star. Kalau big star mungkin boleh beli es krim atau dapat stiker, ya. Atau kalau berhasil big hug gitu. Itu juga Dikasih challenge ya. ya dikasih challenge dan itu suatu reward. Reward tuh nggak harus dengan sesuatu yang mahal, Mm-mm. ya gitu. Sama dikasih tahu. Kayak tadi tuh gambar-gambar tadi kita kasih tahu kalau kamu mau nanti jadi seperti ini mama tolong loh supaya kamu jadi cantik, supaya kamu jadi ganteng, nggak perlu dioperasi gitu. Kalau tidak berhasil juga ada alat yang namanya palatal clip, seperti gambar ini. Kita buatkan alat, ini ada kawat ditaruh di belakang giginya. Nah ini kalau jempolnya nyentuh sini nggak enak. Hmm. Biasanya ini diberikan kalau sampai umur 5-6 tahun, belum 6 tahun lah ya, belum berhasil untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu. Dan kalau misalnya diberikan kawat gigi, dia masih ngenyot, nggak akan berhasil. Ditekan dari dalam, ditekan dari depan, ya giginya segitu aja. Itu Ya, ada dipasang, saya Dok. Dipasang dipasang di dalam. permanen sampai kebiasaannya hilang. Iya, biasanya 3 bulanan Oh. kalau dia sudah hilang, hilang. Hmm. Jadi memberikan hadiah yang besar, jangan misalnya anaknya nggak ngenyot seminggu udah dikasih mainan gede banget, balik lagi Hmm. 3 bulan, 4 bulan gitu. Ya, jadi untuk menghilangkan bad habit itu nggak bisa diberi hadiah dalam waktu singkat karena akan kembali lagi dia udah dapat apa yang dia mau ya udah ngenyot lagi gitu. Mm-mm, Nah, betul seperti ya. itu. Ya. Nah, ada lagi kebiasaan menggigit bibir seperti ini ya. Biasanya kalau stres gigit-gigit gitu ya. Kadang-kadang anak yang giginya maju jadi seneng gigit bibir. Karena giginya kan nggak bisa nutup bener. Jadi dia seneng gitu gigit-gigit. Nah itu juga akan membuat nonggos ya. Dan ini juga Oh kalau gitu. gigi, iya akan membuat nonggos. Akan maju giginya. Karena ini kan, nah gigi atasnya akan maju ya. Jadi kalau sering lihat anak gigit-gigit bibir kayak gini juga jangan dimarahin, jangan digigit bibirnya. Hmm. Nah, makin jadi biasanya karena merasa dimarahin. Dikasih tahu, oh kamu kalau gigit bibir nanti giginya jadi jelek loh. Gitu. Nanti kalau aku sentuh atau apa, kode apa, nah itu harus berhenti gigit bibirnya. Nanti serumah tuh, misalnya ada mbaknya, ada kakaknya, semua sama. Kalau lihat gigit bibir, kita senggol aja, dia harus berhenti. Gitu. Dengan harapan nanti hilang. Nah Dokter, ini tapi trennya gigi rabbit itu sekarang bagus gitu kok malah yang dua di depan gitu loh malah pada suka gitu. sebenarnya itu nggak bagus kalau menurut saya. Lah, malah aneh ya sekarang ini ya. Iya, mode ya. Ini juga gambar gigit bibir ya dari baby ini suka gigit-gigit bibir ini juga Hmm. jangan jadi kebiasaan buruk harus dialihkan Oh, dengan sesuatu. Iya. ternyata ya, 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 ya. jadi kalau kita menemui hal-hal seperti ini pada anak nih masih kecil balita, batita gitu sudah Mm-mm. harus dihilangkan. Jangan dipikir itu lucu gitu karena nanti Iya, itu aja. Ya. benar-benar dok. Kalau nggak tahu beneran ini kita pikir ya memang kebiasaan lah anak kecil ya bayi gitu. Iya, gitu. Jadi dibiarkan sebentar, dialihkan aja, dikasih mainan juga berhenti kan, atau dibikin sibuk gitu, diajak main gitu kan akan berhenti. Biasanya kalau lagi bengong atau lagi stres, Bayi? bayi, bayi biasanya kalau bayi kan dia coba-coba, lagi explore segala macam, tangannya Hmm. dimasukin, dia kan fase oral gitu. Kalau dia cuma sebentar, oke, tapi kalau dia lama gitu, atau bibirnya diisep-isep lama, nah Heeh. dialihkan, busy mainan, dibikin busy. Hmm. Jadi dia nggak terus fokus di situ, lama-lama hilang. Iya, Iya. iya dok. Jangan dimarahin. Kalau dimarahin tambah stres. Nah, ini ada lagi menggigit kuku. Ini yang saya bilang nih, kalau anak menggigit kuku, kelihatan kukunya habis. Ada yang sampai gigit kuku kaki. Beneran, saya kemarin kira-kira beberapa bulan lalu punya pasien ABG masih suka gigit kuku kaki loh. Ya Tuhan. Iya, biasanya kalau dia stres, awalnya stres. Dan saya lihat omanya sangat dominan, galak gitu. Omanya Mm-mm. sangat dominan. Saya mau ngomongin omanya malah nggak enak, takut tersinggung. Ada sesuatu pasti, sesuatu yang salah sampai dia berbuat seperti itu gitu. Iya. Makin dimarahin, makin jadi. Jadi anaknya sudah keluar, omanya tiba-tiba bilang, dok, dok, ini tolong nih, anak ini, Nah, si A ini masih suka gigitin kuku. Gimana tolonginnya? Gigitnya kuku kaki loh. Udah SMP loh, Bu. Baik, ya ampun. Maria. Iya, gitu. Saya bilang, wah ini ada faktor psikologis pasti ya. Jadi mungkin harus digali
suasana di rumahnya juga harus berubah. Cuma kita bantu, dibantu. Saya Mm-mm. bilang ada yang saya bilang kutek yang pahit, warnanya bening. Jadi dikasih tahu nih kalau udah besar, oke, kamu mau ini kebiasaan ini hilang kan? Kalau dilihat orang malu, nantinya giginya jadi jelek dan kotor gitu kan? Dia susah sekali menghilangkannya. Yang saya bilang Iya. kita nyaman, ya Lah itu kan? udah sampai SMP, artinya kan udah lama sekali. Ya, anaknya teman saya itu mamanya dokter gigi, ada yang begitu juga satu. Oh, Ya, iya. lalu dikasih yang pahit itu hanya memberitahu bahwa itu alarm buat dia. Kalau pahit, you mesti Mm-mm. stop. Tapi sudah disepakati ya, kita pakai itu gitu untuk nolong kamu. Nah, cara pendekatannya gitu. Kalau Mm-mm. dimarahin nggak bakal hilang. Mm-mm. Makin stres gitu. Jadi Iya. pendekatannya yang harus hati-hati apalagi dengan anak ABG ya. Waktu itu anak saya gigit kuku waktu TK. Ikut temennya, niru temennya Niru. kan. Nah, iya. Heeh. Nah, ternyata temennya itu gigit kuku, niru mamanya. Mamanya sampai sekarang masih gigit kuku. Oh. Gitu. Iya, jadi saya bilang ke anak saya, nggak boleh gigit kuku karena kotor, nanti giginya jadi jelek, segala macam gitu. Mau nggak Mama bantu dengan dikasih kutek pahit? Ayo kita beli Mm-mm. sama-sama, kamu oles, di atasnya boleh Mm-mm. lah kasih kutek yang berwarna sedikit gitu. Nah, nanti kalau kamu, ups, pahit, kamu berhenti. Jadi tahu itu hanya untuk alarm karena sudah 5 tahun sudah bisa diajak negosiasi. Mm-mm. Kalau berhasil ada hadiahnya. Misalnya seminggu nggak gigit, kita kasih anak saya nggak mau dikasih star, maunya heart dulu. Jadi saya gambar hati warna pink tiap hari kalau dia nggak gigit kuku. Begitu dia gigit kuku ada punishment-nya. Punishment-nya adalah potong rambut karena dia bangga sekali dengan rambutnya yang panjang. Nah, Oh. waktu itu pernah ketangkep beneran gigit kuku di depan saya. Saya waktu itu sadarnya gini, saya kan punya anak ini kan punya mbak ya. Saya Mm-mm. pikir mbaknya yang guntingin kuku. Biasanya saya seminggu sekali guntingin kuku anak ini. Jadi saya tanya, Ti, kamu gunting kukunya katanya? Enggak, Bu. Loh, kok kukunya enggak ada? Satu waktu ketangkep lagi gigit kuku. Rupanya ngikut si Ivana, sahabatnya. Oh, gitu. Nah, terus saya bilang, itu nanti jelek gini, gini, gini. Udah nego, pokoknya oke. Aku nggak gigit kuku lagi. Tapi ternyata susah. Nah, hukumannya adalah begitu dia gigit kuku, saya gunting rambutnya 1 senti. Cuma 1 senti. Beneran saya gunting. Wah, nangisnya heboh. Karena Mm-mm. sudah janji gitu untuk Iya. kebaikan dia gitu. Nanti terus lalu ditolong dengan kutek pahit itu. Akhirnya berhasil. Seperti Tapi itu. bisa Jadi ya dok ya, semisal kayak yang tadi dokter ceritakan pengalaman pasien yang sampai udah SMP masih seperti itu bisa sembuh ya kebiasaan buruknya itu. bisa. Kadang-kadang harus kalau kita gali lagi ada masalah psikologis harus dibantu oleh psikolog juga. Dan Mm-mm. mungkin karena kalau dugaan saya karena neneknya terlalu powerful atau ada sesuatu kita nggak tahu di rumah itu ada pressure apa, itu harus Mm-mm. diperbaiki juga. Kan Berarti saya memang, lihatnya hanya masalah dia gigitnya. Di balik itu ada sesuatu kan yang menyebabkan dia seperti itu harus dicari, digali. oh iya iya. Mm, jadi Ya, memang nggak kesengajaan, memang ada ya sesuatu yang tapi lain ya. itu mulanya kan dari kecil. Mm-mm. Kalau nggak di stop dari kecil akan jadi ke bawah terus. Dulu teman saya punya anak sampai sudah kuliah loh masih ngisep jempol. Tapi Oh, keluarganya divorce gitu loh. uh-uh. Ya, ada sesuatu, selalu ada sesuatu di balik itu. Jadi, sesuatu yang dimulai waktu kecil, kalau tidak di stop akan menjadi bad habit terus-terusan. Saya jadi ingat ponakan saya ini dok. Ini sih sudah masuk SD juga masih jempolnya sampai sudah dokter bilang itu ada dikasih kasar udah masih aja kayak gitu loh dok. Diajak Sampai negosiasi mesti Mbak Ika. Dikasih ini tahu jempolnya tinggal kecil loh dok sampean. kelas berapa. Sekarang kelas 4 ya. Nah, mungkin dibantu pakai alat yang tadi, pakai palatal cream. Oh gitu ya, ya ya. Kalau nggak berhasil dengan yang pahit-pahit itu, pakai palatal Mm-mm. cream. Ya, mungkin coba dengan yang pahit dulu. Iya. Oke, iya. Tapi harus, kalau sudah kelas 4 harus diajak berpikir logis dan dianya bersedia ya. Iya, kalau diingatkan itu marah loh dok. Iya, ngingetinnya Iya. nggak boleh dimarahin, Mm-mm. diteriakin gitu. Kayak tadi, apalagi di depan umum, anak segitu kan sudah punya harga diri ya, udah Mm-mm, malu. pemimpin kan. Mm. Iya, jadi mungkin oke, kamu tahu kalau kamu ngisep jempol nanti kamu nonggos gini-gini-gini harus dibedah segala macam untuk Mm-mm. koreksi mukanya. Nah, nanti mama atau papa kita mau tolongin kamu supaya jadi lebih baik. Nah, caranya adalah kalau kamu ngisep, misalnya kita senggol, kamu harus berhenti ya, tanpa orang lain tahu.
itu akan lebih bisa diterapkan. Nah, kalau nggak berhasil juga coba pakai yang pahit. Jadi kalau ups Iya, pahit harus stop gitu. Kalau dimarahin makin stres. Kalau nggak berhasil juga ya pakai alat tadi. iya, Jadi iya. pendekatan ke anak itu kita nggak bisa, wah kita orang tua powerful gitu ya. Kita Mm-mm. makin makin jadi gitu. Iya, Jadi pendekatannya harus, apalagi anak sekarang harus pakai logika ya, ada betul. reasonnya. Ya, Jadi makin ngerti deh dok, ini ada pemaparan yang kayak gini juga ternyata itu nggak unsur sengaja atau apa, memang mungkin bisa jadi pressure tadi, mungkin di keluarga atau dia ada stres juga ya, ya dok ya. Wah ya. ini Kalau sangat perlu ya dibawa bermanfaat ini. psikolog. Jadi Hmm, bagaimana saya handle anak ini gitu kan. mm-mm. Jadi nggak cuma anaknya yang ke psikolog, orang tuanya Orang harus tuanya tahu, juga, tahu tuh iya. handle. Iya, Oke, iya dok. Terima kasih dok ya. infonya. Ini tadi menggigit kuku. Nah, ini Iya. kan kalau di sekolah nih lagi iseng bengong, mungkin lagi nonton temennya main bola atau apa, yang satu asik Mm-mm. lihat, yang satu asik gigit kuku gitu kan. Mm-mm. Ya. Nah, ini akibatnya sama ya, giginya nonggos, terus agak terbuka, lalu ini juga ya, yang atas nih giginya jadi aus ya, karena digigit-gigit, jadi permukaannya eh, jadi terkikis ya. Oh iya. Selain itu kan nggak bersih juga ya, gampang sakit. Heeh. Jempol, tangan kan nggak selalu bersih. Nah, ini saya pernah punya pasien nih, anak Mm-mm. ngisep jempol, anak 3 tahun, genit sekali anak perempuan. Saya cuma bilang, coba deh pergi ke salon di nail art. Di nail art, berhasil loh. Iya, dengan dikasih tahu, maksudnya kalau kamu itu nonggos, terus kalau kamu isi, Heeh. nanti kuteknya hilang gitu. Heeh. Dia Bisa ya bilang, ini dok ya? bisa, Hmm. ini jadi mahal loh dok, sebulan sekali nail art, ya nggak apa-apa daripada nonggos. Iya. Anak itu Heeh. sekarang mungkin sudah SMA ya. Iya, itu berhasil itu. Ya, pinter-pinternya kita lah gimana caranya. Iya Iya kan? benar dok. Iya, iya. Tapi selalu harus dikasih tahu ya. Walaupun misalnya ngomong sama anak 3 tahun, tentu bahasanya beda dengan anak yang di Mm-mm. kelas 4. Negosiasinya beda gitu. Ya, nanti Iya. dikasih tabel tabel reward kayak yang tadi saya bilang. Misalnya tabel rewardnya tadi kalau dia bisa nggak ngisep dikasih bintang lah, bunga lah, hati. Punishmentnya, oke kita nggak boleh nail art lagi atau nggak ke mall hari ini atau nggak boleh nonton TV gitu. Ya apa yang dia sukai. Tapi sebelum menghukum adalah punishmentnya ini sudah disepakati dulu, Iya. disepakati sama-sama. Kalau kamu melanggar, ini ya hukumannya. Hukumannya nggak usah berat-berat lah. Misalnya anak saya dulu pernah saya hukum nggak boleh apa harus tidur siang aja nangis karena dia nggak mau tidur siang gitu. Padahal Oh. enak hukumannya. Iya, hukumannya nggak boleh suruh tidur siang gitu. Atau nggak diajak ke mall sebulan. Atau nggak boleh nonton TV gitu kan seminggu gitu. Kan nggak berat-berat amat sebenarnya. Gitu. Oke, Iya. lanjut ya. Nah, ini bernafas melalui mulut. Bernafas melalui mulut biasanya tandanya anaknya sering mangap. Kalau tidur mangap, kadang ngorok gitu ya. Hmm. Biasanya ada sesuatu yang mengganggu di airway-nya dia, jalan nafasnya dia. Ada Mm-mm. obstruksi di hidung. Entah karena dia alergi, ya, atau ada amandelnya besar, atau ada sesuatu, ya. Itu kalau misalnya nih dia amandelnya besar, amandelnya sudah dibuang, masih nafas pakai mulut, itu sudah menjadi suatu kebiasaan buruk. Jadi dia kebiasaan mangap gitu. Terus tandanya adalah mulutnya kering biasanya karena sering mangap, bibirnya kering. Mm-mm. Lalu karena dia bernafas lewat mulut, pada saat bernafas lewat mulut biasanya kepalanya agak rahang ini agak ke belakang dan agak tengah Iya. dan jadi ya Hmm. agak ini ya agak nunduk ya supaya dapat oksigen di ini ke belakang. Jadi biasanya tuh anaknya form mukanya tuh giginya nonggos dan ininya sempit ya. Mm-mm. Langit-langitnya dalam sekali. Itu khas anak yang bernafas lewat mulut. Sampai ada yang disebut formnya adenoid. Adenoid kan amandel ya. Dengan sendirinya nanti bentuk rahangnya bukannya U tapi V. Sempit di depan. Mm-mm. Nah, biasanya itu kita harus cari, nah ini seperti ini dulu ya, ini gambarnya, anaknya seperti ini biasanya mukanya. Nah, ini rahang bawahnya akan mundur ke belakang, kepalanya akan lebih, supaya dapat oksigen gitu ya. Jadi rahang Mm-mm. atasnya akan lebih maju. Nah, biasanya ini tidak bisa dihilangkan begitu saja tanpa dibantu oleh dokter THT. Jadi harus dicari dulu kenapa dia bernafas lewat mulut. Ya,
Nah, baru 3 minggu yang lalu saya ikut seminar di Melbourne tentang myofungsional, tentang airway ya. Iya, Itu Dok. ternyata dengan pernafasan yang kurang baik, itu juga karena rahangnya sempit, lidahnya tidak bisa bergerak dengan normal, atau ada kelainan di lidahnya, ada yang disebut tangkai, itu juga menyebabkan si airway-nya ini juga tidak baik gitu. Jadi Terganggu ya. suatu kesatuan, iya harus dideteksi dini dan secepatnya diatasi. Seperti itu. Jadi Hmm. harus kerjasama dengan dokter THT biasanya. Jadi anak-anak yang bernafas lewat mulut, biasanya kalau saya lihat pasien seperti ini, saya tanya dulu, ini Hmm. ngorok nggak tidurnya, gitu. Sering mangap nggak tidurnya, lalu sering alergi nggak. Kadang-kadang juga karena tulang hidungnya sempit, ya ada eh, Iya, rongga sininya yang sempit, jadi dia nafasnya airway-nya kurang lancar. Atau dia alergi, kalau alergi kan jadi mukosa di dalamnya sering bengkak atau heeh. dia sering pilek gitu kan. Jadi mau nggak mau nafas lewat mulut atau ada sesuatu di jalan nafasnya seperti itu. Iya, Dok. Mendengar penjelasan dokter tadi saya kok gini, Dok. Ada timbul pertanyaan. Kalau yang dari kecil ini apakah nanti sampai besar juga apa namanya bisa berubah atau enggak atau perlu makanya kayak dokter kasih edukasi seperti ini kan jadi ditinggalkan kebiasaannya. Kalau semisal kok kita orang tua yang sibuk sampai tidak mengerti kebiasaan buruk anak, ya kan? Misal dengan mbaknya, dengan neninya, tetapi kita nggak begitu memperhatikan itu kan sampai dewasa itu. Berarti kan tidak bisa diubah dok bentuknya Ya, nanti rahangnya, karena, giginya gitu. karena kita kehilangan waktu dia growing. Kita Mm-mm. nggak bisa rewind. Iya. Nah, jadi kita berpacu sama waktu. Makanya deteksi dini itu penting. Mm-mm. Jadi kalau ada masalah kelihatan something wrong, oh anak ini kok sering mangap ya, kok anak ini tidurnya ngorok ya, kok sering Mm-mm. bersin-bersin pagi. Ada baiknya dibawa ke dokter anak, dokter THT anak untuk diobservasi lebih lanjut. Lalu kalau mau dibawa ke dokter gigi, misalnya ke dokter gigi anak setiap 6 bulan. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa lihat ada sesuatu Mm-mm. yang salah, biasanya kita deteksi dini. Walaupun giginya bagus, nggak ada lubang, Oh ya. tapi kita lihat growingnya di situ. Jadi kita dokter gigi anak tidak hanya ngurusin giginya, tapi kita memperhatikan growingnya juga. Kapan bisa diintervensi dini, kapan bisa dicegah. Karena kita waktu itu kan kalau sudah kelewat kita nggak bisa rewind. Mm-mm. Betul sekali. Iya. Tinggal Dan kalau yang bisa dicegah lebih awal kan nantinya akan jadi lebih baik tanpa harus treatment yang lebih lagi gitu. Tentu biayanya juga jadi lebih murah ya. dokter kalau di dokter gigi itu kan biasanya disarankan 6 bulan sekali ya. Ya. Itu pengalaman pribadi anak-anak saya itu kan saya dulu juga suka apa lihat kebiasaan mereka juga karena saya sudah salah gitu. Makanya saya malu kok dokter bilang giginya begini wah nanti kelihatan ya. Saya karena nggak ada pantauan dari orang tua kalau zaman dulu. Makanya saya nggak mau anak saya seperti saya gitu. Giginya jadi jarang-jarang, agak dulu agak tongos sampai saya punya dokter dulu waktu itu katanya suruh behel atau tapi saya nggak berani. Terus apa namanya? Itu tadi yang saya bilang 6 bulan sekali. Itu kok sulit sekali ya dok ya ngajak mereka buat cek aja gitu loh maksud saya. Mereka ketakutan Nah, sampai gedenya sampai sekarang. Nah, makanya harus dibiasakan dari kecil datang tanpa ada masalah. Jadi ke dokter gigi tuh happy. Oh, oh ya, Ya, nggak pas jadi sakit gitu maksudnya ya dok ya ya. jangan udah lubang bawa udah sakit gigi udah Mm-mm. lubang gitu kan asumsinya wah gigi saya mau dibor, gigi saya Cabut, mau iya, dicabut betul. gitu. Kalau datang hanya check up, cleaning gitu, itu akan menjadi fun buat anaknya. Salah kita ya dok Ya, ya dan berarti. kalau diedukasi, jadi kita ini kalau saya sebagai dokter gigi anak, saya memotivasi apa goal saya adalah membuat anak-anak happy ke dokter gigi dan giginya Mm-mm. sehat. Kalau Betul bisa itu dok. tidak ada free karya seumur hidup itu akan lebih baik gitu loh. Jadi Iya. bukannya saya datang apa kalau pasien datang lubangnya banyak saya senang, saya nggak senang. Saya senang kalau pasien datang Iya, giginya nggak lubang. bersih ya. Iya, gitu. Dan Oh, misalnya datang nih umur 5 tahun loh, kok giginya masih rapet-rapet. Harusnya giginya sudah jadi jarang-jarang karena oh, giginya size-nya segitu, rahangnya tumbuh. Kebayang ya? Jadi harusnya heeh, jadi jarang-jarang dong, jadi renggang-renggang. Kenapa? heeh. Nanti gigi berikutnya lebih besar.
Oh, Kalau sampai 5 tahun giginya rapet masih rapi, pasti berantakan. nanti bisa kayak gingsol juga itu ya, Ya, Dok ya. tapi balik lagi ya, Tumpuk-tumpuk. kita masih ingat tadi yang saya bilang di awal, ada faktor genetik. Mm-mm. Ya, jadi bukan berarti kalau kontrol rutin, tidak punya kebiasaan buruk, giginya akan rapi. Mm-mm. Nah, ada faktor genetik. Ini adalah part of bagian dari yang mempengaruhi tumbuh kembang gigi kebiasaan buruk ini yang harus kita pantau. Tapi ada faktor genetik. Kalau orang tuanya dua-dua nih, misalnya orang dari suku tertentu kan ada yang memang nonggos gitu ya. Mm-mm. Nah, gimana anaknya mau mulutnya mundur gitu. Tapi Benar ada nggak? yang bagus ya, Dok ya. Kalau Ya, genetiknya gitu, tapi ada juga yang bagus namanya ya. juga. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari awal, oh ini ternyata masih bisa dipandu growingnya. Misalnya dengan rahangnya dilebarin ke samping supaya nggak terlalu nonggos, startnya early, ya. Mm-mm. Jadi ortogenetik, ortopedik namanya. Jadi Mm. tulangnya, pertumbuhan tulangnya sedikit dimanipulasi, dipantau. Nah itu akan lebih baik. Ya, Itu, ya, bagus sekali sih, Dok. Ini memang sangat bermanfaat ya edukasi seperti ini. Harusnya untuk parenting yang sekarang kan lebih maju karena gadget itu juga bantu ya kan. Kita searching aja sudah pada ngerti kalau yang mau, tapi nggak jarang juga orang tua nggak ngereken ya, istilahnya ya, nggak peduli gitu loh sama wis terserah gitu wong nanti bisa kalau dewasa ya itu salah juga sih ya. ya, Bagus yang care dari awal itu jadi tahu ya. kebiasaan anak gitu ya, Dok ya. Ya, makanya sebaiknya setiap 6 bulan kan sama nih kalau bayi itu divaksin ya untuk mencegah Mm-mm, penyakit betul. macam-macam. Sampai umur berapa tuh ada jadwalnya. Nah, kalau gigi Iya. nggak bisa divaksin, growing kita nggak bisa ini. Tapi kalau kita deteksi dini ada sesuatu bisa diintervensi dini itu akan jadi lebih baik. Sama kayak misalnya oh, ternyata anak ini kayaknya nih giginya nonggos nih. Coba nafas lewat mulut. Mungkin orang tuanya nggak aware gitu. Oh, amandelnya mungkin besar. Coba ke dokter THT. Perlu diambil atau gimana caranya? Atau alerginya diatasi gitu. Itu akan jadi lebih baik. Kayak misalnya tadi, oh ternyata dia gigit kuku nih. Mungkin selama Mm-mm. ini orang tuanya lihat gigit kuku dibiarin aja gitu kan. Atau ngisep jempol dibiarin aja gitu kan. Nah, itu harus di stop gitu kan. Jadi tahu kan. Iya, Iya. iya baik, Seperti Dok. oke. Dokter ada pertanyaan ini semisal apa namanya untuk yang ini di luar kebiasaan buruk ya, Dok ya. Yang sudah sakit gigi bahkan sampai berlubang itu dibiarkan itu bahaya enggak, Dok ya? Bahaya. Bahaya karena Bahayanya? kalau dibiarkan dia kan bisa menyebabkan infeksi. Hmm. Selain giginya makin rusak, makin hancur, nanti harus dicabut. Ada infeksi, silent infeksi yang akan ada di bawah akar giginya. Ya, infeksi itu jadi infeksi kronis. Ada bakteri yang tinggal di bawah si gigi. Akan terbawa dengan aliran darah kemana-mana seluruh tubuh. Di mana yang lemah dia akan berkembang. Misalnya, bisa menjadi infeksi di jantung, bisa menjadi infeksi di paru, di sendi, ya. Lalu bisa menyebabkan ke ginjal, bisa macam-macam, Hmm. bisa menjadi sinusitis. Iya. Kadang-kadang kalau pertahanan tubuhnya lagi jelek, itu bisa menyebabkan infeksinya jadi ada nanah ya, nanahnya bisa jadi Hmm. akut. Infeksi bengkak besar di sini, kalau pertahanan tubuhnya jelek, jadi sepsis seluruh tubuh infeksinya. Hmm. Atau dia sampai, nanahnya sampai ke bawah sini, neken banget Leher. pas atau masuk ke paru-paru gitu. Jadi semua barang yang busuk, yang potensi untuk infeksi harusnya obati atau kalau perlu dibuang. Nah, kalau bisa jangan sampai dicabut karena gigi itu buatan Tuhan yang luar biasa menurut saya. Saya paling sedih kalau Oh, gigi dewasa itu lubang karena iya. nggak ada kerja lagi Itu dan itu sudah cacat seumur hidup. Tambalan ada usianya. Tuhan sudah kasih gigi itu kita supaya bisa makan enak, ya kan? Utamanya iya, kita ini kalau kita bisa makan dengan baik, gizi kita baik, tubuh kita sehat, betul nggak? betul. Tapi kalau kita sudah tidak bisa mengunyah dengan baik, Wah, nggak enak banget itu kalau enak makan. banget, apalagi Mm. kalau pas masuk sakit atau giginya dicabut satu lah. Nah, Mm-mm. ngunyahnya nguleknya jadi ada yang nggak bener kan? Malah gusinya yang sakit karena bukan fungsi untuk itu, Ya, toh. jadi gigi itu sesuatu yang penting dan saya selalu bilang buatan Tuhan tuh lebih baik dari buatan manusia. Mau diker, Betul. mau ditambal, tetap yang Tuhan berikan itu lebih baik. Itu juga anugerah Tuhan yang harus kita jaga. Jaganya gampang kok.
sikatan bersih aja. Bersih pakai Iya. tanda kutip. Yang Iya. gampang tuh malah suka disepelekan loh dok, ya. Sukanya Dan yang nanti kalau sakit baru, ya kan. sikatan bersih dan waktunya yang benar. Jadi ini kita keluar Hmm. dari konteks nih sebenarnya. Iya, tapi Iya. ini kebanyakan gitu loh dok. Maksudnya ketika sakit gigi ke dokter diobati sembuh, tahu lubang udah selesai. Gitu lagi diobati lagi. Itu kan berarti tidak bagus ya dok ya. Iya, kenapa bisa sudah lubang ditambal bisa lubang lagi? Ada sesuatu yang salah menyebabkan giginya bolong lagi kan? Harusnya kan kalau dipelihara kondisi kebersihan apa mulutnya, kesehatan mulutnya dalam keadaan sehat, Mm-mm. lubang itu tidak akan terjadi. Iya. Jadi Iya. kalau solusinya seperti itu harus cabut ya dok ya. Sekalipun Terus dicabut enggak. selama giginya masih bisa digunakan, masih bisa diperbaiki, misalnya bisa dikron, bisa apa jaringan gigi yang tertinggal masih baik, jangan dicabut. Oh, Iya, karena kalau padahal. dicabut menciptakan problem baru. Mesti pakai gigi palsu. Kalau nggak dikasih gigi palsu, gigi sebelahnya akan geser, yang atas turun, ya kan? Iya, ini Iya. malah saya yang tersenyum ini kasus saya ini dok, habis giginya. Karena kalau Pribadi. kesakitan udah sakit, tapi pengennya selesai nanti dicabut, jadi ya Tapi habis. selesai sementara. Untuk masalah giginya selesai akan timbul problem baru nanti. Iya dok ini waduh, Dan berobat gigi itu mahal loh. Jadi kalau betul. kita jaga, cuma jaga sikat giginya harus bersih. Jadi bukan sudah Mm-mm. sikat gigi sudah seger rasa odol, sikat gigi bersih. Kedua, waktu sikat giginya harus tepat. Jadi maksudnya sikat gigi itu untuk membersihkan sisa makanan yang menempel di gigi. Jadi sikat gigi itu sebelum atau setelah sarapan? Setelah sarapan. Sesudahnya. Iya, Mm. pada waktu tidur giginya harus bersih. Jadi sebelum tidur giginya harus bersih, gitu. Iya, Iya, kita lanjut ya. iya Nanti mungkin boleh. harus bikin satu tema lagi, Mbak Ika. Iya. Nah, ini menjulurkan lidah. Ini juga menjadi giginya nanti kedorong-dorong lidahnya akan maju. Hmm. Ya, jadi menjulurkan lidah itu adalah suatu yang normal pada saat bayi. Kalau kita lihat bayi itu nggak ada giginya sering melet-melet kan. Mm-mm. Ya kan? Pada waktu nelen dia juga menjulurkan lidah. Coba Ibu Maria nih, Mbak Maria, coba kalau nelen, coba nelen. Lidahnya ada di mana? Coba Di depan. di langit-langit harusnya. Mm. Bukan didorong giginya, tapi ada yang itu menjadi nggak hilang gitu. Jadi pada bayi 97% pada saat menelan dia lidahnya tuh keluar. Itu normal. Pada usia 5-6 tahun menjadi 80%. Pada 12 tahun menjadi 12%. Tapi ada yang berlanjut terus sampai dewasa. Ada tuh. Jadi kalau kita perhatikan orang ngomong kadang-kadang lidahnya suka melet-melet. Oh, Itu suatu kebiasaan buruk. Jadi kalau kita deteksi dini, misalnya kita lihat 5 tahun gitu masih sering melet-melet atau udah SD gitu, itu bisa dilatih. malah lucu nggak sih dok? Malah Nah, kok tapi melet-melet? Kan sudah jadi tumbuh gigi maksudnya. Beda kalau bayi kan belum tumbuh, iya, bisa tapi jadi. ada yang jadi kebiasaan buruk. Jadi lidahnya itu akan Hmm. menekan gigi atasnya. Kalau gigi susu nggak apa-apa, tapi begitu gigi dewasa akan jadi seperti ini. Oh. Iya, Hmm. gitu. Jadi ini deteksi dini ini penting. Jadi kalau dia nelennya misalnya anak SD ya, kelas 3 gitu. Kok kalau Mm-mm. ngomong lidahnya kelihatan gitu. Kelihatan kalau ngomong lidahnya keluar-keluar, nah kelihatan dorong gigi atasnya, nah itu ada sesuatu yang salah. Dan biasanya forum giginya akan kelihatan ada sesuatu. Mm-mm. Nah, itu Iya. perlunya deteksi dini itu bisa dilatih. Jadi dilatihnya dengan lidahnya harus ke atas, nelen ke atas, nelen. Kadang-kadang dikasih sesuatu di sini, kayak misalnya ada patch gitu ditaruh di belakang, terus dia nelennya harus harus di situ. Seperti itu. Iya. Dan ngomongnya kadang-kadang agak cadel kalau dia melet-melet. Mm-mm. Iya. Iya. Nah, ini harus aware gitu loh. Orang tuanya juga harus lihat gitu. Jadi mulai sekarang yang dengerin acara ini mungkin sekarang merhatiin mulutnya anak Wah, ya. iya jelas ini. Saya aja kayak kena ini, dok. Saya sendiri aja senyum-senyum dari tadi mingkem ini loh. Sambil lihat ya, kalau orang ngomong ini melet-melet enggak. Iya, makanya wah ini jadi dokter apa Susanti ini liatin orang ngomong aja udah tahu ini giginya gimana, kebiasaannya kayak apa gitu. Aduh.
Iya Jadi dok, bagus sih. hal-hal Hmm. seperti ini harus diperhatikan ya. Nah, lalu yang ini yang paling sering dan saya paling tidak suka, anak dikasih peng. Peng. Hmm. Iya, anak dikasih empeng itu biasanya kalau anaknya rewel supaya anteng ya. Tapi anak itu nanti giginya jadi maju. Kalau terus-terusan bibirnya pendek, bibirnya naik ke atas, ketekan empengnya. Walaupun sekarang ada empeng ortodontik juga ya. Terus kalau dia terus sampai gede, itu sampai jadi karena keganjel empeng gigitannya terbuka kayak tadi ya. Dengan sendirinya kalau open bite ngomongnya terganggu. Saya pernah punya ponakan, bukan ponakan, saudara sepupu. Sampai Hmm. TK dia punya empeng dia panggil cim-cim pengnya. Jadi lucu selalu cim 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 gitu. Sampai sekarang dia sudah umur 30 bibirnya pendek. Kasihan kan? Bentuk Iya. bibirnya terganggu. Iya, itu kadang-kadang orang tidak aware. Dan kalau saya dengar lagi eh, bicara dengan psikolog anak, di dokter-dokter tumbuh kembang ya, itu ternyata anak yang dikasih empeng, bayi-bayi itu jadi kurang pinter, Oh, kurang terekspos dengan sekitarnya karena dia sibuk dengan nyup 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 gitu terus, nggak asik fokus gitu gitu ya. dia nggak Hmm. fokus yang lain. Iya gitu, jadi sebaiknya kalau nggak usah lah dikasih empeng. Kan biar Iya, nggak rewel dok, kalau dikasih nggak itu. rewel ya dibikin sibuk, diajak nyanyi, ditepuk-tepuk, kan jadi nggak rewel. Dikasih gadget biasanya emaknya Nah, gitu. jangan kasih gadget nanti problemnya lain lagi. Bukan bukan Emak bagian sekarang itu saya nggak itu, mau repot loh Bu. bukan bagian saya itu. Iya Nah, betul. ini yang terakhir nih, empeng. Jadi sebaiknya Ya. ini dihindari. Nah, menghilangkan kebiasaan buruk tadi kita sebenarnya sudah ngomong ya dengan peringatan lembut tadi yang misalnya cuma Mm-mm. disenggol, lalu grafik bintang, dikasih pujian. Anak-anak kan paling senang kalau di alam ya, dipuji ya. Iya. Weh, Mm-mm. hebat, udah nggak ngebut jempol lagi. Ayo kita bikin bintang. Nah, hari ini dapat bintang satu, bintang Mm-mm. kecil. Nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, Minggu Big Star, pulang gereja kita boleh makan es krim atau kamu boleh beli stiker, beli bando gitu. Tapi Mm-mm. kalau Big Star-nya sudah punya 20 gitu misalnya atau 30 kan udah sekian bulan. Ayo kita beli mainan besar atau misalnya diajak jalan-jalan. Atau kalau enggak, kalau baru dapat Big Star kita pergi berenang gitu. Iya. Ya, lalu dibilang, "Oh, kamu udah gede loh. Masa kamu masih ngemot jari kayak baby gitu kan?" Nah, dibilang sudah besar. Terus diajak latihan kayak tadi yang nelen apa belajar menelan kalau yang ngisap ngisap jari ngisap bibir ya, ngisap bibir lalu Bibir. ulurkan lidah. Lalu juga apa? Diberikan teladan potensial, maksudnya dikasih contoh. Kalau mamanya juga gigit kuku ya anaknya ikut gigit kuku loh. Kita Mm-mm. larang ya nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin ya sama-sama kita pakai kutek pahit, ayo balapan siapa yang hilang duluan gitu misalnya. Iya kan? Nah, Iya. diberikan hadiah jangka panjang yang tadi saya bilang. Oke, kalau misalnya kamu bisa hilang nih 6 bulan, oke liburan nanti kita ke Bali. Atau, oh nanti aku beliin rumah Barbie atau Lego besar. Gitu. Tapi itu jangka panjang. Jangka panjang. I- Iya. Nah, misalnya latihan-latihan itu bisa dilakukan kayak tadi itu. Misalnya yang suka, nah, misalnya dia mulutnya sering mangap ya. Nafasnya masih Mm-mm. lewat mulut. Padahal penyebab di THT-nya sudah dihilangkan jadi bad habit. Diajarin, misalnya bisa pakai kayak kertas dia ada mingkem gitu. Ada Mm. terapinya seperti itu, lip terapi. Ya, jadi supaya bibirnya mau mingkem gitu, seperti itu. Banyak Iya. latihan-latihan yang bisa dilakukan asal itu mesti pergi ke ahlinya ya. Ahli. Iya. Iya, pertolongan ahli kayak misalnya tadi, oh ternyata dia gigit kuku kaki sampai SMP loh. Mungkin Mm-mm. kita harus bawa ke psikolog juga untuk ngatasinya, bukan malah dimarah-marahin gitu ya. Anak Mm. SMP itu kan sudah punya harga diri. Betul. Kita pendekatannya nggak bisa pendekatan, oh nggak boleh gini, nanti kamu gini-gini, udah dibilangin, nggak bisa, akan marah dia. Jadi harus diajak berpikir. Nah, menurut kamu kalau begini terus bagus nggak, misalnya gitu. Mau nggak aku bantuin kamu supaya ini hilang gitu. Itu akan beda touch-nya daripada kita marahin. Mm-mm. Iya dok. Ya, jadi saya rasa cukup dari saya itu tadi yang kita bahas sudah segitu banyak. Iya luar biasa ini. Ya, jadi Kayaknya malah banyak pertanyaan sih sebenarnya, tapi karena waktunya
anu Ya, ya dok ya terbatas ya. Tapi ada satu pertanyaan ini dok sebelum dokter nanti berikan kepada kami closing statement ya untuk menutup acara betul, ini. betul, baik, Kak. Ya, ini satu pertanyaan semisal yang tadi sudah sudah sampai terjadi gigi tongos, terus kemudian apa namanya yang bentuk giginya yang sudah tidak beraturan itu, apakah itu ada solusi? Maksudnya sudah bisa di repair, bisa diperbaiki gitu? Bisa, tapi Bisa ya? tidak bisa 100% tergantung kapan Mm-mm. startnya dikoreksi. Jadi Oh, misalnya gini, kalau misalnya dikoreksinya pada saat gigi permanennya belum keluar, itu akan lebih mudah. Kebiasaannya dihilangkan. iya. Ya, gigi permanen itu kan tumbuh sekitar umur 6 tahun. Ya, tentunya dia masih bisa growing. Itu tidak akan terlalu mencacat muka. Malah kadang-kadang bisa terkoreksi dengan menghilangkan habitnya. Atau dengan membantu melebarkan si rahangnya dengan alat-alat sederhana. Gitu Iya, ya. Bisa juga misalnya dia sudah antara 6 sampai 12 tahun. Itu bisa mm, dibantu dengan alat-alat juga. masih bisa Ya, ya. tapi kebiasaan buruknya harus hilang. Mm-mm. Tapi kalau misalnya sudah umur 20, growing periodnya sudah selesai, kita hanya bisa koreksi giginya. Tulangnya Oh, kita tidak bisa apa-apakan. Jadi kalau misalnya orang dengan forem tulangnya nonggos, mm-mm. atau giginya gigi rahang bawahnya memang tulangnya maju, giginya mau didorong kayak apapun nggak akan bisa. Karena base-nya itu, basisnya itu kan, di gigi itu kan duduk di tulang rahang. Nah, Mm-mm. kalau sampai mencacat muka dan mengganggu sekali, itu yang namanya harus dilakukan ortognatic surgery. Bisa dikoreksi, tapi tulangnya harus dipotong. Oh, Dipotong sekian, lalu dimasukin lagi gitu, plek. Itu bisa dilakukan. Tapi kan jadi mahal, ribet, iya kan? Paling gampang kalau misalnya di bawah 5 tahun kebiasaan buruk ini bisa hilang, udah paling mudah. Atau misalnya 3 tahun tuh yang ngenyot jempol sebelum 3 tahun bisa hilang, itu akan lebih mudah dan lebih murah. Makanya kemarin waktu Mbak Ika bilang apa ya topiknya, saya rasa ini mm-mm. bagus gitu loh. Iya, betul Untuk dok. mendeteksi, orang tua bisa mendeteksi dini sendiri dan harus menghentikan. Kalau tidak bisa menghentikan sendiri, pergilah minta pertolongan ahli. Iya, Iya. mantap. Jadi lebih aware gitu loh. Jadi nggak Betul. anak ya udah, oh lucu ya ngenyot, oh lucu ya ngempeng gitu. Mesti mikir Iya. tuh, nextnya nanti jadi apa anak saya Mm-mm, gitu. mm-mm, benar Iya. itu dok. Heeh. Ini Iya. luar biasa sekali ini pemaparan sore hari ini. Saya percaya ini yakin setelah ini semua ibu-ibu ya bunda-bunda mami-mami lihat kebiasaan anaknya. Tuh dengerin ya ibu-ibu ya. Jangan habiskan waktunya sendiri dengan gadgetnya ya, dengan drakor ya. Tapi lihat juga anaknya perkembangannya sayang loh nanti jadi yang cantik, yang cakep, akhirnya tongos atau yang tadi sudah disampaikan Dokter Susanti sore hari ini. Dan sebelum kita tutup, dokter, saya mohon dokter memberikan closing statement. Ya, silakan dok. Oke, jadi saya hanya akan menyampaikan bahwa anak itu anugerah dari Tuhan Ya, yang luar biasa yang diberikan kepada kita dan Tuhan itu memberikan sesuatu itu yang selalu yang terbaik buat kita ya. Jadi jagalah dan peliharalah apa yang sudah diberikan Tuhan termasuk giginya. Lalu tumbuh kembang anak itu juga tolong diperhatikan supaya semuanya akan menjadi baik ya. Kalau gigi itu ya tadi saya selalu bilang gigi dan mulut anak tumbuh kembang, gigi dan mulut anak, karena saya dokter gigi anak, saya nggak ngomong tumbuh kembang yang lain, adalah ya, tanggung jawab orang tua yang diberikan oleh Tuhan. Itu saja, bukan tanggung jawab neneknya, bukan tanggung jawab gurunya, atau pembantunya, atau neninya, itu adalah tanggung jawab orang tua. Jadi please, betul. sekarang mami-mami, papi-papi, ya orang tua lebih memperhatikan untuk tumbuh kembang dan kebersihan, kesehatan gigi dan mulut anaknya. Sekian, terima kasih Mbak Ika. Nah, luar biasa, Bu Dokter, dan sungguh sangat berterima kasih kami seluruh tim SOS Global Ministries. Sore hari ini Dokter Susanti sudah meluangkan waktu dan dengan temanya yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya ini menjadi berkat buat kita semua yang sore hari ini sudah bergabung, mungkin di YouTube, mungkin juga di radio, ya. Jadi kita boleh lebih lagi aware kepada anak kita dan kita tahu tumbuh kembang anak-anak ke depannya nanti menjadi
baik, karena memang dimulai dari anak-anak ya dokter ya, supaya nanti semua bangsa Indonesia ini juga penerus kita ini kan dari anak-anak. Jadi lebih baiknya seperti itu. Dan tentunya saya mengucapkan kembali lagi terima kasih dokter untuk waktunya dokter yang sudah meluangkan sore hari ini. Saya malah masih pengen ketemu lagi next loh dokter. Ini sebenarnya banyak sekali sih bisa ditanyakan. Tapi sayang kalau dilewatkan sedikit aja pemaparannya jadi nanti miss gitu loh. Gini aja sudah mengerti edukasinya. Sebenarnya banyak lagi nanti sesi khusus pertanyaan ini nanti. Iya dokter. Terima Silakan. kasih ya dok Terima ya. kasih juga Mbak Ika. Ya, dan saya mau menutup untuk pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih untuk seluruh pendengar Foster maupun para pendengar yang sudah tergabung di 30 radio station di seluruh Indonesia, juga yang ada di YouTube sore hari ini. Terima kasih, tapi jikalau Anda ada pertanyaan, silakan chat aja di kolom komentar ataupun di nomor WhatsApp yang sudah tertera. Nanti ada Dokter Susanti yang akan menjawab ya melalui kami semua ya kontak person. Dan saya sebagai host sore hari ini mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa kita akan ketemu di Sabtu depan di tema yang berbeda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat sore. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.